Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada saat sore hari ini kami boleh hadir, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami tetap mendoakan buat teman-teman kami yang mereka kadang-kadang tidak ada waktu, kalaupun ada waktu kadang-kadang hatinya juga tidak ada untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kami syukuri Tuhan bahwa keadaan kami tidak baik-baik saja, tetapi kami memiliki gairah semangat untuk hadir. Itu adalah poin tersendiri, itu adalah kemenangan sendiri buat kami Tuhan. Di tengah-tengah berbulan kami Tuhan, pribadi, keluarga, pekerjaan, dan juga anak cucu menantu yang terus bergumul, berikan kami ketenangan Tuhan supaya kami belajar tentang kehidupan, kami diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh memiliki hati seorang murid untuk mau mendengar, untuk mau diajar, untuk mau bertobat, dan memiliki hati yang baru Tuhan. Terima kasih, ampuni segala kesalahan kami, dan biarlah setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Segala roh jahat kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan dan diberkati. Kemudian bagi Tuhan saja, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Kita akan bicara tentang tetap tenang di tengah pergumulan. Setiap kita pasti punya pergumulan ya. Seperti doa saya tadi pribadi, keluarga maupun ya seluruh keluarga kita. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tetap memiliki semangat untuk tetap belajar kepada Tuhan. Terus sekalian, kita bersyukur bahwa menjadi wanita Kristen memang tidak mudah. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi banyak hal yang kita harus hadapi, masalah ekonomi, dan juga ada masalah kesalahpahaman dengan pasangan juga yang punya pasangan, dan juga pergumulan dengan anak-anak, ya. Meskipun anak kecil, meskipun anak besar, meskipun anak itu sudah berumah tangga, tetapi kadang-kadang juga itu merupakan tanggung jawab kita juga ya. Dan juga tekanan dari luar keluarga senantiasa ada. Tetapi saya bersyukurnya bahwa setiap kita itu akan semakin didewasakan. Ya, berawal dari perselisihan akhirnya menjadi baik-baik saja, itu adalah sebuah poin sendiri. Kalau orang pernah mengalami perselisihan kemudian habis itu kemudian berjarak dan kemudian tidak menyatu lagi, itu poin yang kurang menyenangkan di dalam keluarga Kristen ya. Nah, artinya seperti keluarga kita mengalami goncangan, tetapi ketika kita bisa melewati puluhan tahun pernikahan, itu adalah poin tersendiri. Dan saya berharap semua kita juga mengalami seperti itu ya. Kita berawal yang buruk, tetapi kita berakhirnya menjadi wanita-wanita Kristen yang luar biasa. Dan hal-hal ini bisa membuat hati menjadi khawatir dan lelah ya. Siapa sih yang tidak khawatir dan keadaan ini ya? Keadaan apapun, apalagi sebagai wanita rumah tangga itu tidak cuma masalah pribadi, masalah pasangan, masalah keluarga besar, masalah anak-anak, cucu, dan menantu itu juga menjadi masalah kita. Membuat kita khawatir. Kadang-kadang kita sudah mengkhawatirkan anak atau siapa, tapi kadang-kadang mereka merasa nggak khawatir. Nah, itu yang membuat kita kenapa sih nggak sekhawatir saya. Artinya mereka mungkin memiliki iman ya, puji Tuhan. Tetapi kadang-kadang iman itu diwakilkan oleh kita ya. Nah, kita akan baca Ibu sekalian sesuai dengan pembacaan harian kita. Salah satunya dalam satu ayat Yesaya 7 ayat 4. Ya, kita akan baca sama-sama. Serempak ya. Yesaya 7 ayat 4 yang berkata 1, 2, 3. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kejut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Nah, pelajaran buat kita Ibu sekalian, firman Tuhan dalam Yesaya 7 ayat 4 ini memberikan pesan yang sangat kuat, tetap tenang, jangan takut, dan yang ketiga jangan tawar hati. Nah, ini kita harus usahakan terus, karena kalau orang semuanya baik-baik saja dan kemudian bisa tenang, semua orang bisa
mengalami itu sekalian. Kabarnya tadi malam ada gempa ya, benar atau tidak? Karena kalau nggak tahu berarti tidur nyenyak gitu ya. Berita di medsos begitu ya katanya. Nah, untuk menjadi tenang nggak mudah. Jangan Bibi Nora, oh nggak tahu juga, kirain tahu. Ya, nah membuat kita juga kadang-kadang nggak, untuk menjadi tenang itu nggak mudah, ya. Tetapi salah satu ciri khas kalau orang itu dewasa, punya iman, dia memiliki ketenangan lebih daripada orang lain. Ketika orang lain merasa ketakutan, bukan dia mati rasa, enggak, tetapi di tengah ketakutan itu ada iman kepada Tuhan. Ya, saya kemarin lihat ada tayangan tentang dunia ini ya. Jadi ada alam yang itu atapnya itu tebing begitu ya. Dan kemudian ada seorang yang tanya, Bapak Ibu yang kalian tinggal di sini gimana ini kalau runtuh begitu ya? Mereka bilang, ya nggak apa-apa. Berarti itu sudah waktunya saya dipanggil Tuhan. Begitu tenangnya luar biasa. Jadi kalau orang tahu mati kemana, dia akan lebih tenang dibanding orang yang tidak punya pengharapan. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekalian berkunjung di rumah sakit akan terlihat itu ya, orangnya sudah mulai stadium berapa, stadium akhir, dan kemudian dia kayak tenang-tenang saja, atau ada orang yang cuma sakitnya ringan, tetapi udah lingsatan, nggak tenang gitu loh hidupnya. Dan dia banyak pikiran apa-apa begitu ya. Tetapi orang-orang yang kuat iman dan ada pendamping-pendamping yang luar biasa yang menguatkan dia, itu akan membuat dia lebih tenang dari yang lain. Ya, ibu-ibu kemarin kan dengar juga tentang Vidi Aldiano ya, yang akhirnya dipanggil juga. Nah, ketika seseorang itu menurut teman-temannya itu adalah orang yang baik, banyak yang simpati sama dia itu. Ya. Dan yang diambil salah satunya adalah pelajarannya adalah ini orang sakit cancer gitu ya. Tetapi dia kok tetap bisa menghibur orang, bisa tenang begitu ya. Sampai pada akhirnya ya sudah nggak tertolong lagi. Tetapi di masa yang singkat hidupnya itu dia sudah banyak menjadi tanda kutip berkat buat teman-temannya itu. Makanya yang hadir itu cukup banyak. Salah satu tanda ya, tidak satu-satunya, kalau orang itu baik di mata orang, lihatlah waktu dia meninggal, yang berkunjung banyak atau tidak, terus kemudian simpati orang itu ada atau enggak di situ ya. Berbeda dengan kematian pada zaman COVID ya, orang baik pun nggak boleh dikunjungi gitu ya. Nah kalau normal rata-rata salah satunya seperti itu. Dan saya berharap kita sekalian kalau nanti jangan cepat-cepat kalau sudah dipanggil Tuhan, banyak yang mengunjungi. Ya, kalaupun orang almarhum pernah ada masalah sama orang lain sudah selesai. Jadi bisa banyak yang mengunjungi di situ ya. Ada 3 kebenaran penting dari firman ini, Bapak sekalian. Yang pertama, Tuhan mengajak kita tetap tenang. Ketika masalah datang, reaksi manusia sering kali panik. Pastilah, siapapun kalau orang nggak ngalamin, nggak sepanik daripada orang yang pernah mengalami itu. Makanya disinilah kita membutuhkan simpati kepada orang lain itu. Nah, rata-rata orang yang simpati adalah orang yang pernah mengalami itu. Makanya pertanyaan, kenapa kita dikasih beban hidup yang kadang-kadang lebih berat daripada orang lain? Supaya kita itu menjadi contoh. Yang kedua, kita itu pengen supaya menjadi guru. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Teman-teman sekalian yang tahu ilmu kedokteran karena sudah pernah sini, pernah cek itu, nambah terus ilmu. Jadi jangan sampai, itu kan saya udah tahu itu. Nah kita mau coba dari dokter lain perkataannya seperti apa. Dari orang lain seperti apa. Jangan kita merasa, saya sudah tahu semuanya jadi saya nggak perlu belajar itu. Bahkan ada orang nenek-nenek pun kakek-kakek yang terus belajar dia. Dia seorang dokter, dia belajar dari seorang lulusan SMA, lulusan S1 gitu ya. Nah orang bilang, Pak,
Bu, Anda kan sudah S3, kok masih mau mendengar belajar dari orang lain? Ya, karena mungkin yang saya tuntut dalam ilmu pendidikan saya, pengalaman hidup itu segini. Tetapi untuk anak yang usianya, umurnya itu masih muda dari saya nggak bisa sama kayak dia. Karena saya nggak mungkin dilahirkan kembali. Nggak mungkin. Jadi saya ingin belajar dari anak-anak muda sekarang. Nah, kok dibandingkan saya dengan anak-anak saya jauh. Ya. Jadi kemarin kan ada kesempatan, karena Jason kan mulai suka gitar. Karena kan abangnya kan main keyboard. Kenapa mesti keyboard dua-dua gitu ya? Dia pikir gitar kok nggak dipakai-pakai gitu loh. Dia minta efek yang mahal. Saya bilang yang adalah itu di YouTube itu kan ada itu yang lebih murah gitu ya. Oke, tadi malam kita ngoprek di sini itu kabelnya masih ada. Nah tadi saya coba kulik-kulik gitu, ini kok nggak ngefek semuanya. Ini kok nggak ngefek semuanya. Lalu dia bangun, kemudian tik tik tik, kok bisa? Jadi ternyata lebih canggih anak-anak sekarang itu. Ya, jadi luar biasa. Jadi anak saya itu pendiam, tapi saya bilang, kalau kamu terlalu diem nanti, kalau orang yang butuhin jasa kamu, tetapi orang ini yang lebih rendah di kamu, tetapi karena dia suka ngomong, suka demonstrasikan keahliannya, orang akan pakai orang tersebut. Karena kamu diem, kamu nggak akan dipakai gitu loh. Saya bilang, belajar sama Bang David itu loh. Mulai yang nggak bisa, pokoknya masa bodoh teing, kata orang lah. Pokoknya dia pegang terus gitu, diomelin kayak apa kayak jadinya jadi. Dan juga punya temen yang korbannya banyak, yuk sekalian. Pendeta Barmius yang pernah saya undang waktu itu. Di asrama itu habis tuh sama Tante Oli itu. Diomelin karena dia coba-coba semuanya dibuat kayak dia gitu ya. Ya pengenan dia. Keyboard banyak korbannya, mixer banyak korbannya gitu ya. Tetapi akhirnya dia berhasil. Karena apa? Karena dia punya tahan mental gitu loh. Nah kata orang, kalau orang tahan uji di persaingan bisnis, orang yang kuat mental rata-rata berhasil. Makanya tercetuslah yang benar atau enggak benar, yang penting kita berani. Lulusan tinggi-tinggi kalau orangnya enggak beranian, nanti enggak dipakai juga. Nah akhirnya orang membelokkan kepada, ya udah lihat aja tuh, alumni kita yang nakal-nakal malah berhasil. Nah, akhirnya nyatoknya salah. Berarti kita jadi anak nakal saja supaya lebih berhasil. Terus ada yang bilang lagi, kalau kamu nggak nakal di sekolah nanti nggak ada kenangan loh. Jadi kamu lulus biasa aja gitu loh. Coba kalau kamu pernah bolos, kamu pernah loncat dari pagar, itu jadi kenangan. Ada yang ngomong begitu ya, tapi nggak boleh ditiru ya. Nah kadang-kadang yang nakal-nakal seperti ini ada kenangan gitu loh. Ada sesuatu gitu loh. Ya. Nah itu kata orang lah ya. Nah ketika masalah datang, reaksi manusia sering kali panik. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati tetap tenang. Saya dulu punya teman ibu sekalian, teman pengerja. Chloe diem dulu ya, Dek ya. Teman pekerja gini. Saya ingat namanya Yanus Nainggolan. Nah dia itu tiba-tiba ngobrol sama saya. Git, tahu nggak? Tadi itu si tante tuh kelabakan itu, kenapa? Itu kan kompornya kayak ada api begitu. Nah kayaknya ibu itu panik begitu ya. Nah saya nggak panik. Saya buat ambil kain basah kemudian saya masukin gitu. Dia cerita seperti itu. Jadi kadang-kadang yang membuat kita panik itu bisa keputusan kita salah. Betul ya? Makanya yang pertama waktu kita lagi marah jangan mutusin sesuatu. Nah waktu marah orang bisa panik. Jadi mau ambil air jadinya ambil minyak. Jadi salah kan begitu. Yang harusnya orang keluar malah dia masuk. Misalnya kebakaran gitu. Karena panik sekalian. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati tetap tenang. Ketika hati tenang kita bisa berpikir jernih. Setuju ya? Berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengambil keputusan yang bijaksana bagi keluarga kita.
Saya memohon hikmat daripada Tuhan, kiranya ibu-ibu itu bukanlah orang panikan. Jujur, siapa yang merasa suka panikan? Ada nggak? Dikit-dikit panik gitu, gusar gitu, gundah gulana. Ya, semoga tidak. Jadi kalau ibu-ibu sekalian tidak mudah panik, nanti ngambil keputusan apapun jadi lebih bijak dibanding ketika masih panik. Yang kedua, jangan dikuasai oleh rasa takut. Ketakutan sering membuat seseorang merasa seolah-olah masalahnya lebih besar dari pertolongan Tuhan. Ada orang gambarkan kalau engkau punya masalah itu, ajak Tuhan, libatkan Tuhan, supaya engkau dijadikan menjadi seperti burung Raja Wali yang bisa naik terbang. Sehingga melihat gunung-gunung masalah itu menjadi kecil. Ya. Jadi kita libatkan Tuhan. Kalau kita atasi masalah itu seakan-akan kita di kaki gunung, melihat gunung yang begitu gede, kita ciut sekalian. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan, kita undang Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita, seakan-akan kita dibawa terbang tinggi, naik terbang, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, kita bisa naik terbang, membuat masalah itu jadi kecil. Yang kedua, ketika kita punya pengalaman, punya masalah dan kemudian Tuhan bisa melindungi kita dan juga kita bisa mengatasi oleh hikmat Tuhan, lama-lama masalah itu menjadi biasa. Betul ya? Jadi masalah menjadi biasa karena kita sudah terbiasa. Ada masalah yang kita nggak biasa itu gede, padahal itu masalah sepele. Misalnya pada saat anak-anak, kita merasa sesuatu itu sangat jauh dan sangat berat begitu ya. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang tua, ternyata itu tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Nah, waktu saya pulang kampung kan saya merasa bayangan saya kan masih kecil saya gitu. Makanya yang saya pernah ceritakan itu gang kami masuk itu waktu itu kayaknya lebar banget gitu loh. Nah, waktu kami datang itu terakhir itu kok jadi sempit ya. Terus kemudian kayak sungai yang pernah saya mandi gitu ya. Waktu itu kan dari lebarnya aja mau sini ke situ tuh kan lompat aja nggak berani karena merasa itu lebar gitu ya. Nah, setelah sudah menjadi besar, menjadi tua, oh ternyata itu cuma 2 meter saja begitu ya. Nah, kita semakin punya pengalaman bersama Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan rumah tangga kita. Ibu sekalian, kuatkan iman dan saling menguatkan bahwa masalah apapun dalam rumah tangga, Tuhan lebih besar. Amin. Kalau tidak bisa membayangkan itu, ingat masa lalu kita. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menolong suami, bagaimana menolong anak-anak kita yang dulunya kayak nggak punya masa depan, tetapi sekarang ini sudah ada yang menikah, Bang Rica sudah menikah, kemudian udah lulus, udah punya pekerjaan, itu kita membuat menangis seharusnya. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup yang penuh makna luar biasa. Dan kita akan menangis di hadapan Tuhan dan bersyukur. Yang ketiga, jangan tawar hati. Terkadang pergumulan yang panjang membuat seseorang menjadi lelah dan hampir menyerah. Ibu sekalian, saya tahu ada beberapa orang yang memang mengalami pergumulan yang panjang, saudara sekalian. Dan lama-lama mulai dari sabar, lama-lama nggak sabar. Yang darinya santun ngomong kita lama-lama nggak santun juga gitu ya. Itu akan terjadi. Dan kita merasa ini diomelin juga. Anak sendiri ya Binora ya. Pengen ngomel-ngomel juga. Jadi mengingat Bang Dede itu luar biasa. Jadi ternyata yang takut jarum suntik itu juga, yang di video itu memang benar berarti ya. Ada tentara polisi pun juga sampai gitu ya, takut gitu ya. Dan akhirnya pada saat di Binora itu kan Bu Gina bawa tes itu apa tes apa? Gula. Wah, kita kan coba-coba gitu ya. Nah, saya lama nggak kena suntik kan, saya coba gitu. Kok sini nggak bisa Bu Gin, karena ini untuk main gitar nggak bisa, yang sebelah sini ya. Udah coba tek,
Cuma gitu doang ya. Tetapi buat orang yang trauma sama jarum suntik memang menakutkan itu ya. Itu luar biasa. Nah, kayak puji Tuhan akhirnya saya tanya terus ke Bibi, kalau agak lama jawab, ke Sela saya tanya, ya puji Tuhan lah. Cuma waktu kontrol pertama ya itu sama perawatnya memang luar biasa. Kalau perawat rumah sakit memang kan pasiennya banyak, jadi dia lebih cepat begitu ya, lebih sakit gitu loh. Sama pengalaman Pak Sab juga begitu. Waktu pertama, langsung ditarik aja, itu kan padahal luka begitu ya. Iya. Nah akhirnya, kata kontrol lagi kapan, Bi? Kontrol lagi nggak? Besok ya. Nanti dibuka lagi jahitnya? Enggak? Oh enggak. Cuma dibuka perbannya ya. Iya. Bilang aja, sus jangan kenceng-kenceng. Siapa? Hah? Oh dokternya. Oh iya, kalau dokternya memang harus ya. Nah mengingat itu kan kita juga bersyukur ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita itu, yang masalahnya dulu itu kayak luar biasa menjadi biasa. Jadi ketika itu menjadi biasa, akhirnya kita bisa kasih ilmu kepada yang lain. Itu biasalah sakit penyakit kayak gitu. Saya pernah ngalamin kok kayak gitu. Itu biasalah. Dan kalau ibu-ibu kenal dokter-dokter kan bisa kasih informasi yang baik. Ternyata untuk memilih dokter rumah sakit juga butuh pengalaman. Betul nggak? Butuh pengalaman. Nah kami pun kan berdua sama istriku kan mulai dari satu rumah sakit ke yang lanjutnya itu yang paling inti itu apa gitu. Jadi kita belajar gitu. Oh dokter situ ngomongnya begini, dokter muda ini ngomongnya begini, dokter ini ngomongnya begini. Terus pada akhirnya istriku juga punya batin. Dia bilang, puji Tuhan, ternyata penasihat saya adalah Roh Kudus yang membuat dia akhirnya beli obat sendiri, yang akhirnya membuat itu nggak terlalu sakit gitu. Karena kan istriku juga berpikir gitu, nggak mungkin lah itu ditojos-tojos, kemudian ditanya sakit bu, ya pasti sakit lah namanya ditojos, ya. Dan akhirnya berpikir, wah ini lanjut nggak? Ke Salemba kan lumayan, jauh juga ya. Untungnya makanan di situ murah-murah, ya itu aja. Tapi kan namanya rumah sakit ya tetap berpikir ya. Akhirnya puji Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat kita bisa berbagi untuk orang lain. Namun Tuhan tidak ingin kita kehilangan semangat. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Amin ibu-ibu. Tuhan sanggup menguatkan keluarga kita. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup untuk membuka jalan yang tidak kita lihat sebelumnya. Nah ini luar biasa. Jadi rahasia jalan Tuhan itu ada. Setiap kita punya sidik jari masing-masing. Masalah sama, tetapi pertolongan Tuhan tentu akan berbeda. Tetapi intinya saya ingin masalah sama, pertolongan berbeda itu datang dari Tuhan. Manusia punya solusi, beberapa solusi. Dokter punya beberapa solusi. Tetapi Tuhan tidak pernah habis solusinya. Sebagai penutup, bagi para wanita Kristen yang sedang menghadapi pergumulan rumah tangga hari ini, ingatlah firman Tuhan, tetap tenang, jangan takut, dan jangan tawar hati. Yang pertama apa? Tetap tenang. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, jangan tawar hati. Tetap tenang. Ini kita membutuhkan yang pertama, kekuatan mental, kedewasaan rohani kita. Yang kedua, samping kiri kanan kita, pendamping kita harus membuat kita merasa tenang. Itu. Yang ketiga, ketika orang ada di dalam Roh Kudus, punya iman, dia lebih punya ketenangan luar biasa. Kemudian jangan takut. Ini bukan berarti takut kayak kepada setan, begitu bukan. Tetapi takut yang dimaksud adalah takut kayak seperti nggak ada Tuhan. Kita nggak boleh. Kita nggak takut oleh karena saya punya Tuhan. Dan jangan tawar hati. Tawar hati itu apa? Apa? Dari kata tawar aja. Tawar hati itu mau diapa-apain nggak bisa.
Iya. Jadi tawar hati itu tawaran seperti apapun, diiklankan seperti apapun, dia sudah nggak punya semangat. Jadi orang yang susah itu membangkitkan orang yang sudah tawar hati, hopeless. Nah, terutama orang-orang yang pernah kecewa sama gereja, pernah kecewa sama hamba Tuhan, pernah kecewa sama teman seiman, itu bisa menjadi tawar hati. Makanya menurut saya, ibu-ibu sekalian, carilah Tuhan. Ya, jangan cari manusianya, kita akan kecewa. Siapa yang nggak pernah kecewa di antara ibu-ibu semuanya? Kita pernah kecewa kok. Apalagi kami keluarga gembala, waduh. Kalau kami dagingnya keluar itu, waduh kecewa terus. Ya, nggak bisa khotbah saya. Tetapi harus berdamai dengan diri sendiri. Mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri. Itu yang membuat kita tidak tawar hati. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat, peduli, dan sanggup menolong setiap keluarga yang berharap kepadanya. Tuhan itu Allah yang melihat. Dia melihat apapun kesendirian ibu-ibu sekalian. Dan Tuhan melihat bagaimana kita punya masalah. Tuhan sangat peduli dalam kehidupan kita. Kalau suami sudah tidak peduli, orang tua nggak peduli, mertua nggak peduli, anak-anak kadang abai sama kita harus ingat hanya Tuhan yang peduli. Makanya disinilah kita bisa melihat ketika kita itu dalam kesendirian itulah kita merasa ternyata yang menjadi sahabatku yang tidak pernah tinggalkanku 24 jam dalam sehari hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau kita orang per orang kan terbatas ibu sekalian. Kita semakin tua. Puji Tuhan anak-anak masih ngumpul. Coba bayangkan, Bu Marta misalnya, nanti Bang David menikah, dia punya rumah sendiri. Lisa menikah, punya rumah sendiri, tinggal berdua. Iya kan? Ibu-ibu berpikir seperti itu enggak kira-kira? Harus berpikir. Iya. Makanya ada suku tertentu itu yang punya budaya itu ya bagus nggak bagus. Pokoknya sudah tua, sudah menikah maksud saya, dia harus tinggal di satu rumah besar itu. Jadi sampai berapa keturunan ada di situ. Tetapi buat orang-orang tua modern kadang nggak bisa begitu. Yang satu misalnya kuliah dan kemudian bekerja di luar negeri. Dia punya istri atau suami orang bule misalnya, orang luar negeri. Akhirnya tinggal di sana. Anak kedua, karena pekerjaan dia pacaran sama siapa, akhirnya menikah, akhirnya tinggal di luar pulau. Anak ketiga, kita harap-harapkan nak kamu tinggal aja ya. Yang biasanya tinggal di rumah orang tua itu biasanya anak putri terakhir biasanya. Ya, sudah kamu anak di sini nak. Ada yang suaminya nggak mau lah tinggal di rumah orang tua kamu lah. Pengennya saya mandiri lah, kita tinggalkan orang tua aja lah. Lah, orang tua kita kan ada di Medan, kita mau kemana? Ya udah kita ke Riau aja. Kalau enggak kita ke Pekanbaru aja lah. Wah, di sini kita buka usaha susah naik. Kita pergi ke Jakarta aja merantau. Akhirnya orang tua sudah renta, akhirnya nggak ada yang menungguin di situ. Dan ada beberapa orang yang berpikirnya itu gini, ada orang tua itu yang nggak mau merepotkan anaknya, akhirnya dia sendiri meminta kepada anak-anaknya, cucu menantunya, biarkan oma, opa ini tinggal di panti jompo saja. Yang pernah saya ceritakan itu. Akhirnya tidak cuma anaknya mulai ngerti, tetapi teman-teman anak-anaknya itu protes semuanya. Ini anak punya orang tua nggak dihargai, dimasukkan ke panti jompo gitu ya. Nah akhirnya mamanya juga merasa gimana anakku kok dibully terus gitu ya.
Nah akhirnya diajaklah satu kendaraan bus gitu, diajak ke panti itu. Jadi suasana panti itu seperti ini, kayak gini-gini. Oh ternyata iya ya. Itu kan senasib ya. Ada yang sama-sama sakit, ada yang sama-sama tidak dihargai oleh anaknya, senasib begitu. Akhirnya bisa ngobrol sama-sama. Tapi memang sejak pagi sampai malam itu ada acaranya, jadi nggak cepet pikun lah istilah kata. Jadi selalu ada kegiatan gitu loh. Nah akhirnya teman anak-anak ini mulai sadar, oh iya juga ya. Nah apalagi diinformasikan bahwa ini adalah kehendak orang tuanya sendiri. Akhirnya didukung. Kadang kita berpikir seperti ini, Ibu sekalian. Ya. Jadi semuanya terbatas, tetapi Tuhan peduli dan Dia sanggup menolong. Kalau orang peduli kadang-kadang nggak ada duitnya. Saya percaya kalau setiap kita punya hati untuk mengunjungi atau untuk apa. Tetapi kadang-kadang kita berpikirnya mau bawa apa ya. Kepada yang sakit kadang-kadang kami itu juga bingung. Nanti bawa ini jangan-jangan nggak boleh ini. Dan kadang-kadang satu orang itu sakitnya itu semuanya nggak boleh. Buah juga mesti pilih-pilih apa. Yang berbau lemak, berbau tepung nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Nah akhirnya kita bingung juga ya. Nah, makanya kita akan susun diakonia itu secara jelas supaya nanti bisa membantu yang lain juga. Jadi Tuhan itu tidak cuma peduli tetapi Dia sanggup. Itu kerennya. Kalau orang lain peduli tetapi belum tentu nolong 1, 2, 3, lama-lama mikirnya ini satu daerah juga enggak, satu marga juga enggak, kenal juga kagak, lama-lama begitu. Tetapi kalau Tuhan peduli sama kita itu sejak kita lahir sampai kita dipanggil lagi, Tuhan pedulikan kita. Dan akhirnya kita bisa berdoa, Tuhan tolong kami agar tetap tenang di tengah masalah, tidak dikuasai ketakutan dan tidak menjadi tawar hati. Kuatkan setiap wanita Kristen agar tetap setia dan berharap kepadamu dalam membangun rumah tangga yang engkau percayakan. Nanti ibu-ibu bisa doain ini, tetapi dengan bahasa ibu-ibu sendiri, doakan sesama kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Itu saja saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian, kita akan duduk di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Apapun masalah kami, pertama-tama itu menjadi masalah yang besar, masalah yang tidak bisa kami kuasai. Tetapi dengan belajar terus, kami memiliki masalah, melibatkan Tuhan, akhirnya kami berhasil. Akhirnya Tuhan masalah itu Tuhan izinkan lagi, mungkin lebih besar. Akhirnya pada akhirnya kami merasa bahwa masalah apapun ternyata ketika melibatkan Tuhan, ketika bersama Tuhan, ternyata selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami bahwa Tuhanlah penasihat kami, Tuhanlah yang peduli, dan yang pastinya bahwa Tuhan kuat untuk menjagai kami, melindungi kami semuanya. Terima kasih, kami mudahkan ibu-ibu ini supaya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat dalam iman, dan diberkati untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah sore hari ini berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Kiranya engkau menjadi pendengar yang baik, terlebih-lebih menjadi pelaku firman Tuhan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ibu sekalian.